Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berakuntakan saya, Natasha Elvin Maharani, BP 1910532332, Muhammad Irfan dengan BP 1910531006, dan Fares Haria Amesa dengan BP 1910532004. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir analisis perancangan sistem, yaitu utama Taylor. Langsung saja bagian yang pertama, yaitu latar belakang perusahaan. Utama Taylor merupakan suatu usaha keluarga yang bergerak di bidang jasa dalam pembuatan pakaian yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Usaha ini didirikan oleh seorang lulusan Teknik Kimia Universitas Andalas pada tahun 1992 yang bernama Bapak Marlis ST. Beliau mendirikan usaha ini untuk menghidupkan ekonomi keluarganya. Awalnya, usaha ini hanya membuka jasa untuk menjahit pakaian saja. Akan tetapi, karena banyaknya pelanggan yang memesan pembuatan pakaian seragam sekolah, maka usaha ini dikembangkan ke arah jasa pembuatan pakaian seragam sekolah. Saat ini, di Desa Perawang Barat, sudah banyak juga usaha yang menyediakan jasa pembuatan seragam sekolah. Hal ini dinilai menjadi suatu hal yang bagus karena persaingan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas suatu usaha. Jadi, walaupun usaha ini bergerak dalam pembuatan pakaian seragam sekolah, usaha ini juga tetap menerima jasa pembuatan pakaian jadi lainnya. Kemudian, sekarang diperluas lagi usahanya dengan membuat tanjak Melayu Riau dari bahan songket untuk memenuhi kebutuhan pakaian lengkap Melayu. Dengan usaha yang sudah dirintis dari nol ini, tentu pasang surut usaha pasti terjadi. Namun, Bapak Marlis tetap yakin dapat mengembangkan usaha tailornya karena beliau percaya dengan kemampuan dan pengalaman dirinya. Alhasil, saat ini sudah banyak sekolah-sekolah maupun organisasi-organisasi yang berlangganan tetap dengan usahanya, sehingga usaha ini sudah dapat menghasilkan suatu keuntungan yang sangat besar bagi beliau. Selain itu, pada tahun 2017, Bapak Marlis juga membuka cabang di Kota Pekanbaru bernama Sahabat Tailor yang berlokasi di Jalan D5, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya kita masuk kepada profil perusahaan, yaitu nama perusahaan Utama Taylor dengan pemilik yaitu Bapak Marlis, alamat Jalan Raya Minas Perawang Kilometer 6, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sedangkan struktur organisasinya adalah yaitu direktur atau ownernya sendiri yaitu Bapak Marlis, yang bertugas untuk menetapkan strategi perusahaan, melakukan pengawasan atas jalannya usaha, melakukan pembelian bahan baku dan peralatan, serta bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pihak luar perusahaan. Dengan seorang sekretaris dan bendahara yaitu Ibu Eli, yaitu dengan tugasnya melakukan administratif dan menangani masalah keuangan perusahaan, baik uang keluar karena pembelian maupun uang masuk karena adanya penjualan, dan juga melakukan proses pembayaran gaji karyawan. Dan juga Bapak Marlis memiliki 6 orang karyawan yang bertugas dalam proses produksi pakaian seragam sekolah atau pakaian jadi lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi sistem informasi akuntansi pada Utama Taylor. Pada sisi kinerja ditunjukkan melalui kemampuan sistem dalam mengelola persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan. Sedangkan pada sisi informasi, sistem informasi akuntansi pada Utama Taylor masih menggunakan cara manual, sehingga relevansi dan kebenaran informasi sulit dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada sisi ekonomi, sistem informasi pada Utama Taylor membutuhkan biaya yang besar ketika menggunakan sistem komputer. Sedangkan pada sisi efisiensi, yaitu rendahnya tingkat efisiensi karena rekapitulasi persediaan yang masih dilakukan secara manual, sehingga mengurus banyak waktu dan tenaga. Sedangkan pada bagian pelayanan, sistem informasi akuntansi pada Utama Taylor belum dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu. Selanjutnya, kita masuk kepada perancangan output. Berikut kami tampilkan output pada sistem penjualan. Yang pertama pada tampilan cetak, seperti yang dapat ditampilkan pada video ini. Dan yang kedua, ini adalah tampilan display pada sistem penjualan.
Dan yang ketiga ya berupa web. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari versi cetak dari sistem pembelian. Yang kedua display. Dan yang ketiga berupa web. Selanjutnya pada sistem penggajian ini merupakan tampilan cetak dari sistem penggajian. Dan yang kedua tampilan sistem penggajian berupa display. Dan yang terakhir merupakan tampilan web. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian D, mengenai perancangan proses. Selanjutnya yaitu diagram level konteks, yang mana itu di bagian 0 itu ada sistem informasi utama Taylor yang terdiri dari karyawan, sekretaris dan bendahara, direktur, pemasok serta konsumen. Nah, itu terdapat juga di sini nih gimana alur prosesnya. 0 ini merupakan diagram yang menggambarkan secara keseluruhan dari yang pertama itu adalah sistem pembelian, yang kedua adalah sistem penjualan, yang ketiga adalah sistem penggajian. Nah, jadi di diagram 0 ini masih menggambarkan secara keseluruhan dari proses transaksi. Baik, selanjutnya adalah diagram anak, yang mana tadi bisa kita lihat di diagram level 0. Nah, untuk diagram anaknya sistem pembelian, itu ada 3 proses. Yang pertama, pencatatan data bahan baku dan pemasok, yang mana kita mencatat data bahan baku ini dari karyawan serta pemasoknya, dan selanjutnya itu akan melakukan pemesanan, di mana nanti untuk pembayarannya itu kepada pemasok, dan bahan bakunya tersebut akan dikirimkan kepada karyawannya. Nah, selanjutnya karena adanya record bahan baku juga dalam pembelian tadi, maka akan dibuatkan juga pembuatan laporan pembelian bahan baku, yang nantinya untuk laporan pembelian bahan baku ini terdiri dari record faktur pembelian dan diserahkan kepada sekretaris serta bendahara, dan untuk juga nantinya itu akan diserahkan pula untuk kepada direktur sebagai bukti pembelian bahan baku. Selanjutnya adalah diagram anak dari sistem penjualan. Nah, ini terdiri dari diagram penerimaan pesanan terlebih dahulu. Di penerimaan pesanan ini kita menerima data rincian pakaian dari konsumen, serta kita juga menerima identitas konsumen, dan kita juga menerima pembayaran uang di muka. Karena pembayaran uangnya ini masih di muka, maka kita akan memberikan faktur berwarna merah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita menyerahkan pesanan kepada konsumen, di mana untuk penyerahan pesanan ini konsumen melunasi pembayarannya, dan kita yang telah menyerahkan pesanan maka akan memberikan faktur berwarna putih karena pembayarannya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan penjualan, yang mana nanti itu kita mencatat atau membuat laporan penjualan ini dari record fakturnya. Nah, setelah laporan penjualan selesai, kita itu dibuat oleh sekretaris dan bendahara, dan untuk laporan penjualan ini juga akan diserahkan kepada direktur. Selanjutnya itu sistem penggajian. Untuk sistem penggajian, yang pertama kita perlu mencatat dulu di diagram ini, dijelaskan atau dipaparkan juga bahwa di diagram 31 itu kita mencatat data karyawan dan gajinya. Setelah itu kita akan menghitung gaji karyawannya dari banyaknya pakaian yang mereka jahit. Nah, dari rekap bahan pakaian yang jahit yang diserahkan oleh sekretaris dan bendahara, maka selanjutnya kita bisa menyerahkan gajinya kepada karyawan berupa slip gaji. Nah, selanjutnya kita bisa membuat pembuatan laporan gaji karyawan. Yang ini juga dibuat oleh sekretaris dan bendahara. Setelah itu kita menyerahkan laporan gaji karyawan ini kepada direktur. Nah, direktur pun bisa menetapkan tarif gaji per pakaian untuk gaji karyawan. Selanjutnya adalah perancangan input data bagian E. Baiklah, untuk perancangan input data yang pertama itu adalah ada sistem penjualan, di mana untuk yang bagian A-nya adalah form input data konsumen. Nah, untuk di form input data konsumen itu
sudah ada struktur datanya di formnya, yang mana ada nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, serta email. Untuk faktor penjualan, terdiri dari headernya, di mana untuk header dari struktur datanya ada nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, nomor faktur, tanggal, nama konsumen, alamat konsumen, serta nomor telepon konsumen. Untuk isinya, isi dari tabel ini ada kode barang, nama barang, kuantitas, harga satuan, serta jumlah. Dan untuk footernya itu ada tanda tangan. Untuk bagian selanjutnya ada sistem pembelian, di mana untuk form input data persediaan bahan bakunya di sistem pembelian ini, untuk struktur datanya ada kode barang, nama barang, jumlah barang, serta tanggal pengecekan. Untuk form input data pemasoknya, itu di struktur datanya ada ID dari pemasok, nama lengkap dari pemasoknya, alamat, nomor telepon, serta deskripsi. Selanjutnya ada faktur pembelian, di mana untuk struktur datanya itu terdiri dari nomor faktur, tanggal faktur, nama pemasok, serta alamat pemasok, dan untuk isinya ada nama barang, kuantitas, harga satuan, serta jumlah. Untuk sistem penggajian, untuk form input data karyawan di dalam sistem penggajian, struktur datanya itu terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, jabatan, nomor telepon, alamat, email, serta mulai kerjanya kapan. Itu ada di form input data karyawan. Selanjutnya untuk form input data gaji, di mana di struktur datanya itu akan dijabarkan tentang jabatannya, jenis sistem gajinya apa, satuan, dan tarif gaji atau satuan dari gaji karyawan tersebut. Nah, untuk slip gajinya di formnya itu ada tanggal serta nomor slip, dan ada juga nama, jabatan, serta status dari karyawan. Dan untuk isinya itu ada nomor, keterangan, serta jumlahnya. Untuk keterangan ini terdiri dari gaji pokoknya apa, gaji pokoknya, terus bonus, serta potongan. Dan akan ada juga di form ini penerimaan bersih dari gaji tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perancangan laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yaitu neraca. Neraca merupakan laporan keuangan perusahaan yang menyajikan akun-akun aktiva, modal, dan kewajiban dalam satu periode tertentu. Bentuk laporan keuangan neraca yang kami gunakan yaitu bentuk stafel, karena bentuk susunannya tersusun secara urut dari kelompok aktiva paling atas sampai dengan kelompok kewajiban dan modal paling bawah. Di dalam kelompok aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana item-item dalam aktiva lancar ada kas, piutang usaha, persediaan, dan sewa dibayar di muka. Sedangkan item-item dalam aktiva tetap ada peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan. Kemudian di dalam kelompok pasiva terdiri dari kewajiban dan modal. Item dalam kewajiban ada satu, yaitu hutang usaha. Sementara itu item dalam modal ada modal awal, prive, dan laba atau rugi bersih. Dalam pengisian nantinya total kelompok aktiva dengan total kelompok pasiva nilainya harus sama. Laporan kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian perusahaan dalam satu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi ini ditampilkan pendapatan dan biaya atau beban yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Total dari pendapatan akan dikurangi dengan bebannya sehingga nanti didapatkan jumlah dari laba atau rugi bersih perusahaan. Selanjutnya mengenai laporan keuangan modal. Laporan keuangan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan modal perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menampilkan modal awal periode atau modal di sektor, prive, dan laba atau rugi bersih. Hasil dari pengoperasian prive dan laba atau rugi bersih ini nantinya akan diketahui kenaikan atau penurunan modal. Kemudian modal awal periode ditambah kenaikan atau dikurangi dengan penurunan modal akan didapat modal akhir periodenya. Terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan kas dalam satu periode tertentu. Dalam laporan arus kas perusahaan kami
kebetulan hanya dua komponen, yaitu arus kas dari kegiatan operasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Di akhir nanti didapatkan kenaikan atau penurunan kas dari kedua kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai perancangan database perusahaan. Di dalam perancangan database perusahaan kami terdiri dari perancangan tabel, form, query, report, dan switchboard. Pertama yaitu mengenai perancangan tabel. Tabel yang digunakan dalam perancangan database ini ada 4 buah tabel, yaitu tabel kode akun, indeks, transaksi keuangan, dan terakhir tabel keterangan transaksi. Tabel pertama yaitu tabel kode akun. Tabel kode akun ini berisi informasi kode akun dan nama akun yang berfungsi untuk mengelompokkan transaksi keuangan. Struktur tabel ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan yang menunjukkan desain view dari tabel ini, di mana tipe data file kode akun yaitu source text dan tipe data file nama akun juga source text. Sementara itu, primary key dalam tabel ini diletakkan pada file kode akun, karena data di dalam file tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama pada baris yang berbeda. Kemudian tabel kedua yaitu tabel indeks. Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan penggunaan kas yang tujuannya untuk mempermudah dalam pembuatan laporan arus kas. Struktur tabel ini dapat dilihat dalam gambar sebelah kanan, di mana tipe data file indeks yaitu source text, sementara dan file tipe data keterangan indeks juga source text. Sementara itu, primary key dalam tabel ini diletakkan pada file index. Tabel ketiga yaitu tabel transaksi keuangan. Tabel transaksi keuangan berfungsi untuk menampung dan merekam transaksi keuangan berupa ID jurnal, nomor transaksi, account number, indeks, dan debit dan kredit. Nama file dan tipe data ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, sebelah yang ini, yang menunjukkan desain view tabel ini. Tabel terakhir yaitu tabel keterangan transaksi. Tabel ini bertujuan untuk memberikan keterangan transaksi mengenai transaksi-transaksi yang terjadi, seperti keterangan nomor transaksi, tanggal kapan terjadinya transaksi, dan keterangan penggunaan transaksi. Nama field dan tipe data tabel ini dapat dilihat dalam gambar sebelah kanan pada slide. Sebelum masuk ke perancangan form, terlebih dahulu dibuat relasi antar tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Gambar ini menunjukkan bagaimana relationship antar tabel tersebut, di mana garis hitam ini adalah garis relasi. Ini artinya field index di tabel index berrelasi dengan field index di tabel transaksi keuangan. Begitu juga dengan dua garis hitam yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan form. Form pertama yaitu form input transaksi. Form ini akan digunakan untuk menginput transaksi. Form input transaksi ini berhubungan dengan tabel keterangan transaksi dan tabel transaksi keuangan, di mana data yang diinput ke dalam form akan disimpan dalam kedua tabel tersebut. Form ini dibuat dengan cara klik tabel keterangan transaksi, lalu pilih tab create, kemudian pilih form. Setelah itu tinggal kita ubah tampilan formnya dan menambahkan tombol save dan close di dalam mode design view, seperti yang ditunjukkan dalam sebelah gambar sebelah kanan ini. Form kedua yaitu form edit transaksi. Ini digunakan untuk membetulkan kesalahan input transaksi apabila terjadi kesalahan saat menginput transaksi di form input. Form ini dibuat dengan cara copy paste form input transaksi sebelumnya, lalu ubah judul formnya dengan form edit transaksi dalam mode design view. Setelah itu, kami juga menambahkan tombol cari transaksi untuk mempermudah pencarian transaksi yang ingin diedit. Form terakhir yaitu form referensi. Form referensi ini digunakan untuk menambah, mengganti, atau menghapus nomor akun yang sudah ada. Form ini merujuk pada tabel kode akun yang telah dijelaskan sebelumnya. Gambar di dalam slide menunjukkan tampilan dan desain form referensi ini. Selanjutnya mengenai perancangan query. Query maksudnya adalah penyeleksian atau memilih kumpulan data dari database yang sudah ada. Query bisa berasal dari beberapa tabel dan pemilihan datanya didasarkan pada kriteria tertentu. Query pertama yang dibutuhkan pada perancangan database ini yaitu query jurnalmu.
Query ini menampung seluruh informasi transaksi seperti layaknya jurnal umum. File yang dibutuhkan dalam query ini yaitu ID jurnal dari tabel keterangan transaksi, tabel transaksi keuangan, nomor transaksi dari tabel keterangan transaksi, tanggal dari tabel keterangan transaksi, account number dari tabel transaksi keuangan, nama akun dari tabel kode akun, indeks dari tabel transaksi keuangan, keterangan transaksi dari tabel keterangan transaksi, dan debit dan kredit dari tabel transaksi keuangan. Query kedua yaitu query cash. Query ini berfungsi untuk membuat laporan arus kas dengan cara menyaring transaksi dengan indeks. Penyaringan ini dilakukan dengan cara membuat rumus tanda kutip 1 or tanda kutip 2 or tanda kutip 3 di dalam baris kriteria kolom indeks, sehingga indeks yang ditampilkan pada query ini yaitu hanya angka 1, 2, dan 3. Ada banyak lagi query-query yang dibutuhkan dalam perancangan database ini, tapi untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa melihat tampilan dan desainnya dalam slide berikut. Ini query pendapatan, query biaya, itu query laba rugi, query modal, query price, query modal akhir, query hutang, subquery pasiva, query pasiva, subquery aktiva, kemudian query aktiva lancar, query aktiva tetap, query total aktiva, terakhir yaitu query buku besar. Selanjutnya mengenai perancangan report. Report pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menampilkan pendapatan dan beban pada satu periode tertentu, sehingga diketahui laba, bersih atau rugi suatu perusahaan. Dalam membuat laporan laba rugi, pertama-tama kita buat sub report laba rugi, yang database-nya diambil dari query biaya dengan cara klik query biaya lalu pilih tab create dan pilih report, sehingga langsung terbentuk sub reportnya. Untuk tampilannya kita buat sesuai dengan keinginan kita dalam mode design view, dalam mode ini seperti gambar sebelah kanan ini. Setelah itu kita buat sub report yang kedua yaitu sub report laba rugi total, yang database-nya diambil dari query laba rugi dengan cara yang sama seperti membuat sub report laba rugi sebelumnya. Kemudian terakhir kita buat laporan laba ruginya dengan cara terlebih dahulu dibuat sub report laba rugi yang database-nya diambil dari query pendapatan, kemudian copy dua sub report sebelumnya ke dalam report ini. Report kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan penambahan atau pengurangan modal pada periode tertentu. Database utama yang digunakan dalam laporan ini diambil dari query modal akhir. Untuk caranya sama saja dengan pembuatan double report sebelumnya, yaitu klik query modal akhir lalu pilih tab create dan pilih report. Tampilannya kita buat sesuai dengan keinginan kita di dalam mode design view. Kemudian untuk mempersingkat waktu mengenai raja, laporan arus kas, buku besar, jurnal umum, serta sub report lainnya yang dibutuhkan, tampilan dan desainnya dapat teman-teman lihat dalam slide berikut. Terakhir yaitu mengenai dashboard. Dashboard digunakan untuk mempermudah dalam mengakses semua database yang sudah dibuat sebelumnya. Dashboard di dalam perancangan database ini terdiri dari dua halaman, yaitu halaman utama adalah laporan keuangan, di mana di dalam halaman utama terdapat 4 item. Pertama yaitu input transaksi, kemudian edit transaksi, referensi kode akun, dan terakhir laporan keuangan. Sementara itu di dalam halaman laporan keuangan terdapat 7 item tersendiri, yaitu jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan item untuk kembali ke halaman utama. Berikut tampilan dashboard dari database perusahaan kami, di mana di dalam halaman utama ini terdapat 4 item, yaitu input transaksi,
edit transaksi, referensi kode akun, dan laporan keuangan. Dari switchboard ini kita langsung bisa memilih item mana yang ingin kita akses. Contohnya dengan mengklik info transaksi, maka kita langsung masuk ke from info transaksi. Di from tersebut kita bisa langsung memasukkan transaksi yang terjadi. Halaman selanjutnya yaitu laporan keuangan, di mana dalam halaman ini memiliki 7 item, yaitu jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan item untuk kembali ke halaman utama. Dengan mengklik item-item selain kembali, nanti kita langsung diarahkan ke report dari masing-masing item tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.